Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Di pembelajaran 5, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 51 sampai dengan 62. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat di sini adik-adik ada dua gambar. Yang pertama ini gambar apa ya? Terus yang kedua apa ya? Nah, kita coba lihat keterangannya di bawah. Matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari. Tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan kamu rasakan? Ya, buatlah paling sedikit dua pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut. Yang pertama pertanyaannya, apa penyebab terjadinya siang dan malam? Mengapa jika malam hari suasananya gelap? Nah, berikutnya kita diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang nomor 1, adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam? Yang jawabannya adalah yang pertama, yaitu planet mengelilingi matahari. Nah, planet yang mengelilingi matahari dalam gerak revolusi pada waktu yang teratur, misalnya revolusi planet bumi selama 365,25 hari. Setiap planet teratur berputar dalam porosnya atau gerak rotasi ya, misalnya revolusi planet bumi selama 24 jam dalam satu hari. Rasi bintang yang berbeda akan terlihat pada bulan yang berbeda. Yang kedua, bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? Nah, keteraturan adalah kesamaan keadaan, kegiatan, atau proses yang terjadi beberapa kali atau lebih. Ini dari kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana keteraturan memberikan manfaat bagi manusia? Nah, manfaatnya adalah menentukan arah melalui rasi bintang ya, karena terbentuknya rasi bintang dan menentukan musim yang tepat untuk bercocok tanam. Lalu keteraturan rotasi bumi bermanfaat bagi manusia dalam menentukan kapan melakukan aktivitas dan kapan beristirahat, yaitu siang dan malam. Yang keempat, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu, yaitu keteraturan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Yang kelima, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam kehidupan pribadimu? Nah, cara memastikannya adalah saya dengan menyeimbangkan antara kewajiban dan hak saya sebagai seorang anak. Yang keenam, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Nah, keteraturan dalam masyarakat terjadi jika setiap individu melaksanakan kewajiban dan menerima haknya sesuai dengan ketentuan atau dengan seimbang. Nah, sekarang ada gambar dan percakapan antara Udi dan Siti. Silakan adik-adik baca. Lalu juga ada bacaan dengan judul Matahari Pusat Sistem Tata Surya. Ya, silakan dibaca juga. Nah, ini ya. Nah, berikutnya kita akan melihat tugas kita untuk kita diminta untuk mengurutkan planet dalam tata surya mulai dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Nah, ini di tabel Karina buatnya seperti ini. Nanti tinggal adik-adik tuliskan, misalnya yang pertama Merkurius, jaraknya berapa, ya. Nah, kemudian yang kedua Venus ya, jaraknya 108 juta kilometer, Bumi 149,6 juta kilometer, lalu Mars 227 juta kilometer, Jupiter 778 juta kilometer, Saturnus 1400 juta kilometer, Uranus 2870 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer. Nomor 2, urutkan planet dari yang paling kecil ke urutan yang paling besar. Nah, ini ya, ada Merkurius ya, lalu Mars, ya, Venus, Bumi, Neptunus, Uranus, Saturnus, dan paling besar Jupiter. Ya, lalu berikutnya adalah mulai dari yang terpanas ya, ke terdingin. Venus ya, kemudian Merkurius, nanti adik-adik boleh catat ukurannya juga. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Saturnus. Nah, ini Karina double. Jupiter, Karina coba cek dulu ya. Nah, ini sudah Karina benerin. Saturnus ya, kemudian Uranus dan Neptunus. Tadi Saturnusnya ada 2 ya.
Yang keempat, mulai dari yang rotasinya paling cepat sampai paling lambat. Nah, pertama ada Jupiter, lalu Saturnus, Neptunus, Uranus, Bumi ada di urutan kelima, lalu ada Mars, Merkurius, dan Venus paling lama. Lalu perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Persamaannya sama-sama mengelilingi matahari, sama-sama berputar pada porosnya, sama-sama beredar pada orbit masing-masing, sama-sama anggota tata surya. Bedanya, partikel penyusunnya berupa benda padat, batuan dan mineral. Gerakannya lambat karena dianggap lebih berat. Diameternya kecil, berada dalam sabuk asteroid, berjarak lebih dekat ke matahari. Ini planet dalam. Planet luar biasanya partikel penyusunnya berupa benda gas, misalnya hidrogen dan helium. Gerakannya lebih lambat karena dianggap lebih ringan. Diameternya besar, berada di luar sabuk asteroid, berjarak lebih jauh ke matahari. Kemudian kesimpulan apa? Nah, matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Planet di dalam tata surya dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Lalu, adakah pertanyaan yang kamu miliki yang contoh Karina buat, mengapa Pluto tidak disebut lagi sebagai planet? Nah, ini ya. Berikutnya, ada bacaan masih ada waktu Arya. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Bisa di-pause videonya atau boleh juga dibaca dari buku sendiri. Nah, sekarang lengkapi diagram berikut setelah membaca ceritanya. Nah, ini ya, Karina besarkan sedikit. Nah, judul ceritanya tadi masih ada waktu Arya ya oleh D. Karitas. Tokoh utamanya adalah peduli dan penyayang. Tokoh tambahannya sabar dan bijaksana. Nah, gambar peristiwa boleh dicek seperti ini contohnya ya. Kemudian hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan memiliki hubungan erat sehingga mempengaruhi jalan cerita. Isi ceritanya, Arya gembira bisa menonton film bersama ayah di bioskop. Namun kegembiraannya berkurang setelah mengetahui antriannya yang cukup panjang. Arya berpikir seandainya tadi sepeda kakaknya tidak rusak, mungkin ia tidak perlu mengantri lama. Ayah Arya menasehatinya dan Arya bisa memahaminya. Ketika terdengar suara anak perempuan yang kesakitan perutnya, Arya berinisiatif mempersilahkan anak perempuan tersebut untuk membeli tiket lebih dulu. Arya ingin memastikan semua tetap teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ayah bangga dengan keputusan Arya tersebut. Yang berikutnya kita lihat. Apa yang terjadi jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antreannya? Lanjutkan cerita di atas menggunakan imajinasimu ya. Nah, seperti ini. Jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antrean, tentu di bioskop akan timbul kekacauan. Ya, beberapa orang yang dekat dengan peristiwa tersebut akan menyingkir dan menjauh untuk menghindari kekacauan dan pertengkaran lebih parah. Maka pihak bioskop menutup sementara tiket pembelian sehingga tidak ada calon pembeli yang dapat dilayani termasuk Arya. Arya menjadi menyesal atas tindakannya tersebut. Ya, lalu terakhir di bagian, nah ini ada SBDP ya, silakan adik-adik baca. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Di Ayo Renungkan. Hal baru apa saja yang kamu pelajari hari ini ya? Nah, hal baru yang ditemukan adalah karakteristik khusus masing-masing planet anggota tata surya. Hal yang dapat saya lakukan untuk memelihara keteraturan yang ada di lingkungan sekitar adalah mematuhi peraturan yang ada. Lalu di bagian kerjasama dengan orang tua, lihatlah sekeliling rumah tinggalmu. Apakah menurutmu lingkungan rumah tinggalmu cukup teratur? Nah, hal-hal yang dapat dilakukan warga untuk meningkatkan keteraturan adalah dengan memahami kewajiban dan haknya sebagai warga masyarakat ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.